Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ba'du. Baik anak-anak semuanya, alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan saya Ustadz Bagus Abdurrahman dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Saat ini untuk anak-anak kelas 4, materi kita bab 8, yaitu tentang mari berperilaku terpuji dengan sikap gemar membaca. Baik anak-anakku, bagaimana kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka. Baik anak-anakku, untuk KD yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu KD 3.10, memahami sikap gemar membaca sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. KD 4.10 yaitu mencontohkan sikap gemar membaca sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai, mari kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Semuanya sikap berdoa, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, Ustaz menampilkan gambar ya anakku ya. Coba dilihat. Ini gambar anak sedang apa? Ya, anak-anakku tahu sedang apa? Ya, betul sekali. Itu gambar anak sedang membaca. Itu gambar siswa sedang membaca. Mungkin anak-anakku juga seperti itu di rumah. Anak-anakku juga senang membaca. Baik anak-anakku, Ustaz mau membacakan Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, di mana Surat Al-Alaq ini ialah surat yang memerintahkan kita untuk gemar membaca. Anak-anakku, Surat Al-Alaq ini surat yang istimewa. Kenapa Ustaz? Karena Surat Al-Alaq ini adalah surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku, Ustaz Bagus akan bacakan dan juga nanti akan Ustaz terjemahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Baik anak-anakku, itu bacaan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Apa Ustaz maknanya itu Ustaz? Apakah di dalamnya ada perintah membaca Ustaz? Betul ada. Baik, ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Di situ di ayat 1 sudah ada perintah membaca. Jadi kita selaku generasi muslim, generasi Islam harus suka membaca. Lebih-lebih membaca tentang pengetahuan agama. Biar anak-anakku mengetahui apa sih agama Islam itu. Jadi kita harus senang membaca. Ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq.
yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Anak-anakku, maksud ayat di sini segumpal darah apa Ustaz? Maksudnya di sini adalah proses Allah menciptakan manusia. Jadi proses penciptaan manusia di dalam rahim seorang ibu, di dalam perut seorang ibu mengandung 9 bulan. Disitulah ada proses segumpal darah. Baik anak-anakku, yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Dan bacalah, perintah membaca yang kedua, dan bacalah wa rabbukal akram. Dan Tuhanmulah Allah yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan perantara pena. Apa Ustaz maksudnya dengan pena itu Ustaz? Maksudnya ketika anak-anakku belajar, besar kemungkinan anak-anakku menggunakan pena. Ustaz, aku baca nggak menggunakan pena, betul. Tetapi adanya tulisan-tulisan yang kamu baca, istilahnya di situ berasal dari pena. Yang terakhir, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia tersebut. Baik anak-anakku, di situ jelas di surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 ada perintah kita sebagai generasi Islam harus gemar membaca. Baik anak-anakku, sekarang Ustaz Bagus masuk di intinya anak-anakku. Apa sih Ustaz artinya gemar membaca itu? Gemar membaca anak-anakku itu artinya senang membaca. Jadi ketika ada anak yang gemar membaca, dia dimanapun tempatnya, dia senang membaca hal-hal yang ada di sekitarnya. Anak-anakku, dengan membaca kita mengetahui apa-apa yang ada di sekitar kita. Tetapi kalau kita tidak mau membaca, kita tidak tahu apa-apa. Baik, anak-anakku selama ini membaca. Apa sih Ustaz artinya membaca? Membaca itu anak-anakku artinya merupakan kegiatan melihat tulisan bacaan. Jadi kita melihat tulisan untuk kita baca, melihat tulisan bacaan. Dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau di dalam hati. Jadi ketika anak-anakku membaca, di situ ada proses kita memahami isi teks dalam bacaan yang kita baca. Anakku, selanjutnya mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apa sih manfaatnya membaca itu? Ada yang ingin bertanya seperti itu? Baik, Ustaz akan menjelaskan tentang manfaat gemar membaca. Anak-anakku, manfaat gemar membaca yang pertama, menjadikan kita anak yang pintar, menjadikan kita anak yang pandai. Otomatis dengan kita membaca, kita menjadi tahu, kita menjadi pintar. Bayangkan ketika anak-anakku PH, anak-anakku tidak belajar, tidak membaca materi-materi yang akan di PH-kan, ya, otomatis anak-anakku akan kebingungan. Tuh, jawabannya apa ya? Tapi berbeda dengan anak yang suka membaca. Anak yang berbaca, dia akan ingat dan dia akan tahu dan dia juga paham. Karena membaca itu proses kita biar paham tentang tulisan yang kita baca. Jadi manfaat yang pertama, agar kita menjadi anak yang pandai, agar kita menjadi anak yang pintar. Selanjutnya, yang kedua, manfaat dari gemar baca anakku yaitu menambah pengetahuan dan informasi kita. Jadi ketika anak-anakku gemar membaca, anak-anakku otomatis ilmunya bertambah, pengetahuannya bertambah. Otomatis anak-anakku informasi mengenai hal-hal yang anak-anakku baca akan bertambah, sehingga anak-anakku menjadi anak yang tahu. Kuncinya anak-anakku, kita harus senang membaca. Orang tidak tahu menjadi tahu itu adalah proses membaca, atau bisa katakan proses belajar. Jadi anak-anakku harus menjadi anak yang gemar membaca, dan juga anak-anakku harus menjadi anak yang pembelajar. Apa itu pembelajar? Di mana-mana kita belajar, tidak ada kata berhenti untuk belajar. Selanjutnya anakku yang ketiga,
Apa Ustaz manfaat gemar membaca? Manfaat gemar membaca yaitu agar kita memiliki banyak sekali ide-ide cemerlang. Mungkin anak-anakku saat ini belum memiliki suatu masalah, tetapi ketika anak-anakku udah menjadi anak yang remaja, bahkan anak yang dewasa, ketika anak-anak memiliki masalah, anak-anakku bisa mencari referensi, mencari bacaan-bacaan, sehingga anak-anakku memiliki ide dan ide untuk menyelesaikan masalah. Atau dalam arti lain, anak-anakku memiliki banyak solusi dari keluar masalah anak-anakku semuanya. Jadi 3 tadi manfaat gemar membaca. Yang pertama, menjadikan kita menjadi anak yang pintar. Yang kedua, menambah pengetahuan dan informasi. Dan yang ketiga, memperbanyak ide dan ide kita. Baik anak-anakku, itu 3 hal manfaat dari gemar membaca. Baik anak-anakku, alhamdulillah tadi anak-anakku sudah menyimak tentang materi gemar membaca. Dan sebelum Ustaz tutup ini anak-anakku, pesannya Ustaz kepada anak-anaknya semuanya, Ustaz berharap anak-anaknya semuanya menjadi anak yang gemar membaca, menjadi anak yang gemar belajar. Baik itu anak-anakku membaca tentang pelajaran agama, bisa membaca tentang Al-Quran, bisa membaca tentang hadis-hadis Rasulullah, bisa membaca tentang doa, bisa membaca tentang fikih, tarikh, dan lain sebagainya. Atau anak-anakku mungkin senang atau tertarik membaca tentang umum. Bisa jadi anak-anakku membaca tentang sains, bisa jadi anak-anakku membaca tentang matematika, ya. Bisa jadi anak-anakku suka bahasa, otomatis belajar bahasa. Dan juga ataupun anak-anakku yang suka umum, suka tentang dunia sosial, mungkin bisa membaca tentang hal-hal yang bersifat sosial. Tapi ingat anak-anakku, kita selaku umat Islam, kita selaku generasi muslim, yang kita utamakan, kita harus pandai, kita harus pintar dan gemar membaca Al-Quran. Kenapa Ustaz? Karena Al-Quran satu-satunya bacaan yang ada di hadis. Ketika kita membaca, kita mendapatkan pahala. Dan juga anak-anakku, ketika ada anak gemar membaca Al-Quran, besok Al-Quran ini akan menjadi penolong kita. Sebagaimana hadisnya Rasulullah Muhammad SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang ketika hari kiamat, syafi'al li ashabi, menjadi penolong orang-orang yang membacanya. Semoga anak-anak semuanya dan sekeluarga menjadi orang-orang yang ahli Quran, menjadi orang-orang yang gemar membaca, sehingga anak-anak semuanya bisa menjadi ilmuwan, bisa menjadi orang yang pandai di bidang-bidang yang anak-anakku gemari, di bidang yang anak-anakku inginkan. Mungkin itu anak-anakku pertemuan pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Dan apabila ada tutur kata dari Ustaz yang salah, yang kurang, Ustaz mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.